Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan besok, tanggal 28 Oktober 2021. Jadi pada saat saya bahas ini, waktu sesi satu break ya. Kenapa saya bahas waktu sesi satu break? Jadi untuk saham-saham yang kira-kira potensial ya, Anda untuk beli hari ini mungkin bisa jual besok atau beberapa hari ke depan ya. Jadi Anda masih ada kesempatan beli ya sebelum marketnya tutup. Makanya saya bikin videonya di waktu sesi satu break ya. Jadi kalau sahamnya masih bagus sesuai dengan yang saya informasikan, Anda kalau mau buy silakan ya sebelum marketnya tutup ya. Makanya saya kasihnya pada saat sesi satu break. Jadi jangan kaget kalau harganya, loh Pak Sunar harganya beda. Nah itu karena saya buatnya waktu sesi satu break ya. Ya tentu saja nanti penutupan di harga berapa ya beda ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan sama ya. Ini bagian kedua. Yang belum nonton bagian pertama silahkan nonton ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Yang bagian pertama saya sudah bahas sebelumnya SMGR, MDKA, Friend, KLBL, MTTL, Harum, Trim, dan Bank ya. Jadi ada 8 saham. Ini saham 8 saham yang bagian kedua ya. Memang sebelumnya ada saran Pak Sunar yang dibahas sahamnya tolong yang syariah dong gitu ya. Sebenarnya ada sih beberapa saham yang saya bahas ini adalah syariah ya. Tapi saya nggak khusus untuk bahas yang syariah yang mana. Saran saya kalau Anda fokusnya di saham-saham yang syariah ya. Jadi Anda bisa buka rekening saham untuk syariah ya. Jadi kalau Anda buka rekening saham syariah, otomatis kalau saham itu nggak syariah, Anda pasti nggak bisa beli ya. Seperti itu ya. Jadi aman ya kalau pakai rekening syariah. Jadi kalau misalnya Anda lihat dari analisa saham yang saya bahas, oh kira-kira Pak Sunar bilang bagus, tapi ternyata nggak syariah ya, berarti nggak bisa Anda beli ya, karena Anda pakai rekening syariah. Kalau dia masuk dalam daftar saham syariah, dia pasti Anda bisa beli ya, kalau yang saya sebutkan ya, seperti itu ya. Jadi itu saran saya, kalau mau pakai rekening yang syariah lebih bagus ya, lebih aman ya. Banknya juga bank syariah juga ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Saya bahas langsung. Pertama adalah INTP. Nah, INTP dia sempat breakout ya beberapa hari yang lalu, minggu lalu ya. Jadi minggu ini dia berusaha untuk naik lagi ke atas 11.500 lah kurang lebih ya. Garis-garisan ini ya, Fibonacci retracement 61,8%. Jadi kalau dia naik ke atas 11.500 sebenarnya cukup bagus ya. Mau buy sekarang sebenarnya masih cukup bagus lah ya. Pasang stop lossnya di 11.000 dan 10.850. Itu untuk INTP. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 11.850 tambah lagi naik lagi ke atas 12.300 ya. Di sini kurang lebih Fibonacci retracement 50%. Silakan tambah lagi, target berikutnya sekitar 13.000 sampai dengan 13.000. Di sini targetnya 13.175 ya. Tapi di sini kurang lebih 13.200 lah ya. Swing high di sini ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik lagi, masih bisa ya. Kemungkinannya untuk INTP. Belinya sih menurut saya bertahap aja kalau untuk INTP ya. Jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting pasang stop loss yang sudah saya berikan ya. 11.100 dan 10.850. Maksud saya kalau pasang stop loss dua level itu gimana Pak Saudara? Ya misalnya kalau Anda beli dua lot gitu ya. Ya berarti satu lotnya di 11.100, stop lossnya satu lot lagi di 10.850. Jadi kalau turun di bawahnya 10.850 lebih baik jual dulu semuanya. Ada kemungkinan dia turun lagi testing area 10.100. Ini adalah area buy on weakness-nya ya. Kalau mau buy on weakness sekarang juga boleh ya, atau tunggu di 10.850, kalau dia turun berhasil rebound baru kita buy ya. Terserah pilih yang mana ya. Kurang lebih seperti itulah, cukup ya untuk INTP ya. Masih cukup bagus, testing resistennya, masih peluang untuk naik lagi. Oke, berikutnya untuk CBMF ya. Ini memang belum pernah saya bahas sebelumnya ya, tahu saya ya. Saham seperti ini memang resiko ya, terus terang aja ya. Jadi saya bahas bukan berarti buy saran saya. Enggak ya, saya hanya mengingatkan aja. Saya nggak tahu aksi korporasi apa kok dia tiba-tiba naik lagi ya. Tapi di sini dia seringkali tidak liquid ya. Jadi saya nggak menyarankan buy kalau nggak berani, resiko ya. Ini terus terang aja dia sebelumnya turun-turun suspend lama, turun lagi gap down, nggak tahu masalah apa ya. Saya nggak lihat beritanya atau fundamentalnya. Kemudian di harga 50 naik sampai 146, turun lagi. Nah ini kan mulai naik lagi ya. Seperti itu ya. Saya sih terus terang nggak tahu ini perusahaan apa ya. Jadi kalau dilihat dari teknikalnya memang peluang rebound sampai 146 ada ya. Tapi menurut saya sih ini resikonya masih cukup besar lah. Ini bagi yang suka buy high sell higher, kalau mau buy silakan aja buy sekarang, tapi jangan lupa pasang stop lossnya ya. Saya hanya bantu acuan stop lossnya aja ya, pasang aja di 75 dan di 67 ya.
Kalaupun mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja, tapi saya sudah ingatkan ya, ini seringkali tidak liquid, volumenya hilang, jadi hati-hati aja. Jadi jangan sampai kalau nyangkut nyalakan Pak Sunar, jangan ya. Kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 105 tambah lagi boleh ya. Target berikutnya sekitar 146 lah ini ya, high-nya di sini ya. Atau kalau pakai acuan yang waktu suspend ini ya 140 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 105 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya. Setiap lipatan 5 rupiah. Kalau mau nyicil istilahnya ya. Ini memang resikonya tinggi, tapi ya siapa tahu ya, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Sebelumnya aja dia pernah naik dari ini ya, bawah sampai ke atas ya. Naiknya tinggi berkali-kali lipat ya. Saya nggak tahu aksi korporasi apa, tapi candlenya di sini volumenya rendah banget ya, kecil banget ya. Sini di sini kalau kita lihat aktivitasnya juga sering koleksi candle merah, tapi dia naik lagi candlenya merahnya banyak sekali. Kalau dibilang ini saham gorengan ya memang gorengan asli ya, maksudnya eh, cenderung tidak liquid ya, jadi kenaikannya ya waspada aja ya seperti itu ya. Yang tahu aksi korporasi apa silakan ditulis ya di kolom komentar ya, saya belum baca beritanya juga ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya Arka, ini bukan Akra ya, Arka ya, Arka Jayanti Persada, jauh ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini memang sahamnya juga beresiko ya, karena pas sebelumnya tidak liquid, tiba-tiba aja ini kira-kira mulai kapan nih ya, September, pertengahan September ya, dia tiba-tiba volumenya naik, kemudian nggak lama dia turun, volumenya juga naik turun ya. Sebelumnya sebenarnya sih saham seperti ini resikonya cukup besar ya. Ini kalau nggak salah saya sudah bantu juga, pernah saya bahas ya. Kalau misalnya mau beli ya, maksudnya kira-kira itu beli sekarang boleh enggak ya? Saya coba tarik garis Fibonacci retracement yang di sini aja, yang terdekat aja ya, jangan terlalu jauh ya. Ini di high-nya di sebentar ya, 50, high-nya di sini di 126. Sebentar saya ganti dulu angkanya supaya kurang lebih pas ya. Nah, Fibonacci retracement 61,8% itu di area 79 ya kayak. Jadi menurut saya sudah punya ya, pasang aja trailing stop atau stop loss. Pasangnya untuk trailing stopnya di area 67 aja, 67 dan low-nya hari ini 63 yang sudah punya ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya di sana atau trailing stopnya ya. Yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Sebenarnya ini masih resiko ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Kalaupun mau buy sekarang ya boleh saja pasang stop loss-nya di 67 dan 63 ya. Tapi terus terang aja saya sebutkan ini khusus bagi yang berani resiko tinggi ya, karena sebelumnya tidak liquid ya, ini naik turun juga dia nggak jelas ya. Saya juga kurang tahu itu perusahaan apa, Arka ya. Kalau Arka saya tahu, kalau Arka saya nggak tahu ya. Saya di sini hanya lihat teknikalnya aja, ini masih potensial untuk breakout lagi. Memang jangan kaget ya, ini sering membentuk ekor panjang ke atas. Jadi kalau nyangkut ya jangan nyalakan Pak Sunar ya, memang indikasinya seperti itu ya. Asal selama di atas 67 dan 63 masih ada peluang lah sampai breakout 79, target berikutnya kalau naik lagi ke atas 88 tambah lagi, atau naik ke atas 90 ya tambah lagi dan seterusnya. Mungkin target terdekatnya bisa sampai 100 atau 105 bisa aja ya, seperti itu ya. Jadi memang kenaikannya masih cukup peluang ya, tapi ya risikonya juga besar ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Bumi ya. Jadi kalau kita lihat dari emiten Bumi ini dia naik tinggi sebelumnya dari bawah, kemudian dia koreksi ya. Kalau saya gambarkan Fibonacci retracement sebelumnya di sini, belum saya ganti ya. Coba saya sekarang hapus saja ya, saya ganti sebelah kanan karena sudah terlalu jauh ya. Jadi saya tarik garis Fibonacci retracement dari yang paling bawah di sini dan di atasnya di sini ya, high-nya ya. Ini high-nya di angka bentar ya, 102. Ini low-nya di angka 52 ya, bukan 50 ya. 52 dan 102. Coba saya tarik Fibonacci retracement-nya, kira-kira Fibonacci retracement 61,8% di area 71 atau 72an ya, ini garis saya. Jadi selama di atas 72 sebelumnya sih masih cukup bagus ya. Kalau mau buy and sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 77 dan 72. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 81 tambah lagi naik lagi ke atas 83 di sini ya. Kebetulan di sini ada high-nya juga 83 ya. Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 83 juga. Naik ke atas 83 tambah lagi, naik ke atas 89 tambah lagi dan seterusnya. Belinya sih bertahap aja. Seperti itu ya, jangan terlalu agresif ya. Memang emitennya untuk batu bara ya ini ya.
Dia ini untuk emiten bumi memang dari dulu dia bermasalah juga ya, fundamentalnya belum ada perbaikan yang signifikan juga. Tapi katanya mulai membaik ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi di sini saya fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Jadi perlu diingat selama di atas 72 dia masih istilahnya masih cukup aman lah ya, karena Fibonacci retracement 1,8% masih di atasnya ya di sekarang ya. Ini kan 71,1. Nah, jadi jangan lupa pasang stop lossnya di 72. Buy on weakness sudah saya sebutkan. Mau buy sekarang boleh. Ini kan sudah dekat dengan 72 di atasnya ya malahnya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 81 tambah lagi, naik ke atas 83 tambah lagi dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk bumi ya. Memang kalau misalnya nggak berani karena reputasinya dulu perusahaannya kurang bagus reputasinya ya, mungkin pilihannya pilih yang saham yang lainnya atau belinya bertahap aja sedikit ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten MITI ya. Saya juga nggak lihat itu emiten apa. Kalau saya lihat dari screenernya di sini 2 hari ini kan volumenya mulai nanjak naik ya seperti itu ya. Memang ini juga resiko ya. Yang saya bahas ini beberapa ini memang banyak yang risiko ya, kayak yang CBMF, ARKA ya seperti itu ya. Bumi juga lumayan ya walaupun dia masih rame ya. Kalau kita lihat untuk MITI di sini ya, kira-kira bagaimana itu Pak Sunar? Ini kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement-nya ini high-nya di angka 200 ya. Sebentar saya ganti. Untuk swing low-nya dia di bawah sekali di sini ya. 63 ya waktu itu ya. Nah, jadi ini kira-kira gimana Mas Sunar? Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di sini ya, pakai swing high yang sebelumnya dia breakout ya. 120 dan 115 ya. Jadi selama di atas 120 dia masih cukup bagus. Kalaupun mau buy karena dia sudah breakout ke atas 115 ya di sini ya. 111 lah ya angkanya untuk fraksinya ya. Kalau sudah di atas 111 ya dia masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 120 dan 116. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi higher high naik ke atas 132 lah tambah lagi, naik ke atas 148 tambah lagi, naik ke atas 168 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya sekitar 200. Memang ini cenderung resiko ya. Tapi di sini kenapa kalau dibahas Pak Sunar? Ya siapa tahu kali ini berhasil ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Oh Pak Sunar ini sebelumnya di 160. Oh berarti bakalan turun lagi nih sudah deket ya. Belum tentu ya. Siapa tahu dia berhasil breakout lagi ke atas. Kita nggak akan pernah tahu. Ya seperti itu ya. Memang ini resiko ya. Saya sebutkan sekali lagi ini resiko karena sebelumnya volumenya tidak liquid. Volumenya tidak liquid ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau mau coba-coba saham yang third liner atau ini boleh dikatakan bukan third liner lagi, mungkin fourth liner ya. Kalau mau coba-coba ya silakan aja ya. Tapi resikonya juga tahu ya, tinggi ya. Jadi jangan sampai kalau nyangkut nyalakan Pak Sunar gitu ya, sesat gitu ya. Katanya seperti itu. Biasanya kalau saya dikritik orang sih banyak ya ada aja yang ngata-ngatain sesat ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Saya bicara apa adanya. Ini secara teknikal memang sudah tembus ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya cukup bagus lah peluangnya naik ke atas. Tapi perlu diingat ini volumenya sering hilang ya, tidak liquid ya, jangan terlalu banyak. Kalau mau coba-coba silakan, kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya aja, gitu aja ya. Berikutnya untuk toys, saya gambarkan dulu untuk toys. Ini sudah pernah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini dan swing low-nya. Jadi Fibonacci retracement 38,2% di 200 tujuan ya, kurang lebih di sini sekitar 208 lah ya. Jadi selama di bawah 208, walaupun dia ini secondary trendnya uptrend, tapi primary trendnya dia kalau selama di bawah 208 dia masih downtrend. Primary trendnya ini memang uptrend ya, secondary trendnya, dan minor trendnya dia sideways ya. Di sini kalau mau buy sudah saya sebutkan sekitar 153 ya. Kalau dia selama bertahan di atas 153 masih cukup bagus. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, pasang stop loss-nya di 178 dan 163. Itu kalau buy sekarang. Kalau dia naik lagi ke atas 208 tambah lagi, naik ke atas 250 tambah lagi dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan aja dia berhasil naik. Ini juga resikonya lumayan tinggi ya, jadi hati-hati juga, tidak liquid juga. Kalau boleh dikatakan ini saham gorengan yang third liner atau fourth liner ya bahkan ya. Jadi jangan terlalu banyak yang berani resiko, silakan. Kalau nggak berani resiko pilih saham lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk bull. Nah bull ini bagaimana Mas Sunar? Ini pernah saya bahas ya lama ya. Sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement di sini, tapi dia sudah breakdown lama. Ini sebenarnya masih cenderung downtrend di bawah ya. Memang walaupun ini berusaha untuk naik ya. Dekat ke atas 270.
Kalaupun mau yang belum punya, kalau mau spekulasi buy on weakness, saya tuh saran saya sebelumnya di 260 ya. Karena ini sejauh ini kelihatannya 264 ya. Dia lumayan bertahan ya. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang silakan pasang stop lossnya di 264 dan 260. Kalau naik ke atas 270 saya sudah sebutkan, mau tambah lagi silakan. Berikutnya naik ke atas 280 tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 292 tambah lagi ya, targetnya di 306 dan 322. Ya minimal di target high-nya di sini lah 304, mudah-mudahan tercapai ya. Ini sebelumnya dia sideways kemudian dia breakdown ya. Jadi ini cenderungan masih primary trend-nya memang strong downtrend, tapi ini secondary trend-nya sudah mulai uptrend, tapi dia turun lagi. Jadi ini uptrend-nya masih belum berapa kuat sih kalau saya bilang ya. Masih resiko. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Memang kalau kita perhatikan volumenya mulai dari awal September dia sudah mulai turun ya, nggak seramai sebelumnya ya. Jadi jangan terlalu banyak kalau trading di saham bull ya secukupnya aja ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Cepin ini terus terang untuk saya pribadi saya masih punya ya, saya belum jual Cepinnya. Ini kalau saya lihat punya saya itu Cepin saya average-nya di harga 6360. Jadi masih minus sedikit ya. Apakah mau tambah lagi? Sebenarnya kalau mau tambah buy on weakness sudah saya sebutkan area 6175 ya. Intinya selama dia bertahan di atas 175, kalau dia koreksi rebound di dekat 175, sebenarnya kalau mau buy sekarang ya masih boleh saja ya buy on weakness ya. Pasang stop loss-nya di 6300 dan 6175. Jadi sejauh ini masih masih cukup potensial. Kalau dia naik lagi ke atas 6400 tambah lagi, naik ke atas 6525 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya di area 6750 ya. Ini sideways-nya lama. Ya, begitu ya. Saya nggak tahu apakah laporan keuangannya ini sudah keluar atau belum kuartal 3. Cuma kelihatan dari 25 Oktober di analis report yang terakhir ya, kemungkinan dia bilang weaker earning katanya gitu ya. Ini analis untuk Mira Asset. Mira Asset dia waktu itu tanggal 25 Oktober dia rilis analisanya. Dia target price-nya di 7.500 sih, tapi ya dia kasihnya ya. Istilahnya masih lesu, tapi target price-nya untuk jangka menengahnya dia masih 7.500. Kalau saya sih fokus di pergerakan harganya ini memang sideways ya. Tapi memang gitu ya. Naik 2, turun 3 gitu ya. Kelihatannya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita trading sideways-nya ya, naik sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya lumayan lah, cepet-cepet 1-2% dapat ya. Jadi naik ke atas 9.300 buy atau tambah lagi, naik ke atas 9.400 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Itu untuk Cepin ya. Masih ada potensial nggak maksudnya? Kalau potensial sih masih ada ya. Kalau kita lihat ini masih reasonable selama dia di atas 6.000 ya. Ya, tapi stop loss-nya jangan 6.000 ya. Pasang aja 6.300 dan 6.175 ya. Atau pakai swing low yang di sini. Ini kan low-nya di 5 Oktober di 6.150. Intinya selama di atas 6.100 dia masih potensial lah ya. Koleksi sih wajar aja. Kurang lebih cukup untuk Cepin ya. Jadi ini sudah totalnya ada 16 saham ya. Yang bagian kedua ini ya. Yang bagian pertama saya sudah bahas sebelumnya. Jadi kalau yang mau nonton, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Untuk bagian pertama, analisa samarian untuk hari ini dan besok ya. Besok tanggal 28 Oktober 2021 hari Kamis. Kurang lebih cukup ya. Sekian. Jangan lupa yang barusan kenal, subscribe, kemudian join, bantu like, kemudian bantu kasih komentar kalau ada saran atau pertanyaan. Kalau nggak ada saran atau nggak ada pertanyaan ya mungkin hanya sekedar say thank you atau gimana gitu ya. Pokoknya bantu kasih komentar, karena komentar juga setidaknya membantu menaikkan rating videonya. Kalau rating videonya naik ya banyak viewernya ya, Pak Sunar semakin semangat ya. Jadi semakin banyak orang beli, semakin banyak orang profit ya, kita profit bersama ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau kasih kritik ya boleh-boleh saja, nggak masalah ya. Tapi jangan sampai menghina saya, mengatakan saya sesat gitu ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau tiba-tiba kalau uptrendnya masih bagus ya, saya kalau bilang buy high sell higher silakan. Kalau breakout tambah lagi ya. Memang sebelumnya ada yang kasih kritikan, loh kalau average up terus kan nanti profitnya hilang. Atau yang juga yang kritiknya cukup keras, dia bilang menyesatkan itu kok disuruh average up terus. Nah kalau dia masih uptrendnya masih bagus, masih kuat naik ke atas ya. Nah kenapa kita nggak mau average up? Kan profitnya kita kan walaupun average up-nya tinggi ya, average-nya naik ya, harga average-nya ya. Tapi kan profitnya secara nilai rupiahnya masih naik kalau dia masih uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kita sih jangan terlalu takut juga, jangan terlalu agresif juga ya. Belinya bertahap aja. Kebanyakan yang saya bahas belinya bertahap. Kurang lebih cukup lah ya untuk analisa saham harian untuk hari ini dan besok. Sekian.
Di akhir kata saya mengucapkan doa semuanya selalu sehat ya, itu yang paling penting, kemudian damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.